Jadi Pak Jokowi kontrak internet dari Amerika. Saya bilang, Pak, internetnya Amerika itu bagaimana sih dibandingkan Indonesia? Dia bilang, udahlah Indonesia jauh di bawah dengan Cina aja. Kalau ini gunung, yang Cina Indonesia itu di bawahnya. Internet ini gunung, ya, yang Cina itu bawahnya itu kecil. Amerika menguasai teknologi, ya, semuanya. Makanya kita baca Quran di mana mereka tahu, ya, mereka tahu Jokowi baca Quran di mana, siapapun baca Quran di mana, pergi ke mana, dilacak, ya. Jadi Jokowi pakai dia untuk kontrak karena dia punya keahlian di bidang internet. Dia pergi untuk kontrak. Saudara, ketika kontrak itu terjadi, dia dapat berapa? Sekian persen. Ada berapa ratus M harus dia ambil. Sebagai komisi dia yang ngurus. Dia bilang sama Pak Jokowi, tidak Pak, itu tidak perlu saya ambil. Saya hanya melakukan ini dalam rangka mendukung negara kita. Jokowi kaget. Jokowi kaget. Ada orang dikasih puluhan bahkan ratusan miliar gak mau terima. Makanya sampai sekarang dia hubungannya dekat sekali. Luar biasa dekat sekali. Ya, makanya kalau mau tanya-tanya sesuatu, Pak, ini situasi politik begini bagaimana? Dia cerita sama saya ya. Ada beberapa rahasia, tapi jangan cerita ya. Saya tidak boleh cerita Pak. Ya. Saya tidak boleh cerita. Saya bilang ini orang ini hebat, luar biasa ya. Luar biasa hebat begitu ya. Jadi itu ibu tadi sampai jadi anggota Komnas, ya. Terus Pak Pendeta Siregar di Kabupaten Tangerang, kan di situ nggak bisa ada gereja kan. Saudara, dia mulai melakukan pergaulan, dia mengenal masyarakat, lama-lama dia buka sekolah minggu. Sekolah minggu diizinkan setelah 10 tahun dia buka gereja. Nah, setelah dia bergereja kurang lebih 5 atau 6 tahun, tiba-tiba datang kelompok yang sorban-sorban itu, ya, minta ditutup. Wah, dia bilang begini, gimana ya kalau ditutup? Akhirnya dia datang, ya, dia datang. Tiba-tiba dia berani Pak. Dia bilang begini, Bapak, kalau Tuhan yang suruh bongkar ini gereja baru saya bongkar. Kalau Bapak yang suruh saya tidak akan bongkar. Dia bicara dengan lantang. Kaget. Orang yang datang itu kaget. Berani sekali ini pendeta gitu loh. Baru mereka mundur gitu satu-satu. Ya, dia bilang mati saja di sini begitu. Dia bilang begitu. Ya, akhirnya mundur dia kasih kesaksian di Kodam waktu kita ada kebaktian di situ. Lalu saya cerita sama istri saya bilang begini, Pak, kira-kira kalau kamu diperhadapkan dengan situasi begitu, kamu berani? Saya takut. Saya takut, saya pasti lari ke dalam, gitu ya. Karena memang saya takut ya. Tapi saya bilang, doakan saja supaya dalam situasi seperti itu Tuhan berikan keberanian juga kepada saya, supaya saya tidak mundur, ya, supaya saya tidak mundur. Yang terakhir, saudara, hidup dalam kebenaran itu selalu ada hikmat dari Tuhan. Ya, ada hikmat. Saya tidak tahu apa saya cerita lalu cerita teman saya yang di Surabaya HKBP. Saya lupa apa saya cerita. Yang kemudian dia beribadah. Ibadah HKBP sudah ada izin. Tapi ditutup gitu oleh masyarakat. Datang camatnya, datang lurahnya, datang babinsanya, semua minta dibongkar. Nah, sebagai pendeta yang rendah hati dia bilang begini, untuk membongkar gereja saya tidak mungkin. Karena saya pasti akan diprotes oleh warga saya. Tapi kalau bapak bongkar, silakan. Nah, jadi besok datanglah bapak ini. Datanglah 3 tukang, ya, bawa tangga. Jadi gerejanya itu ada pintu bagian atas yang segitiga itu dicor semua, beton semua ya, yang segitiga depan itu ya, yang mau ditaruh salib tapi mereka belum berani. Jadi itu di situ sudah. Maka naiklah 3 tukang itu, bongkar pakai martil besar. Cus, wah keras kan, tapi mulai dorong satu-satu.
Pendetanya bilang sama kosternya, siapkan kopi, siapkan rokok. Lagi mereka capek-capek di atas, Mas, nanti kalau haus ada kopi, ada rokok. Kaget mereka ya, gerejanya dibongkar malah ini ngasih kopi, ngasih rokok. Besok datang lagi, sudah mulai ya 1 meter. Besok datang lagi, Mas, ada kopi, ada rokok, ada teh, ada rokok. Sudah selesai hampir 3 meter. Hari ketiga mereka tok karena tebal ya tembok. Maka terbongkarlah 4 meter ke bawahnya 2, ya kan? 4 meter kali 2. Setelah hari keempat tidak muncul lagi, Pak, Bu, tidak muncul lagi. Sebulan, 2 bulan tidak muncul lagi. Ya, mungkin gak enak barangkali tukang itu ya. Ya, kita melakukan yang tidak bagus kok diperlakukan dengan baik ya. Bapak Ibu, kalau ada orang tidak suka sama kita, tetap berbuat baik ya. Tetap berbuat baik. Itu salah satu bimbang kebenaran. Jadi cerita itu Pak Pendeta, ketika mereka rapat jemaat, dia bilang, Bapak Ibu puji Tuhan, waktu rapat kita yang lalu kan kita punya rencana mau bongkar itu 2 kali 4, mau pasang kaca supaya terang cahaya matahari masuk. Ternyata mereka sudah bongkar buat kita nggak perlu keluar uang. Kita nggak perlu keluar uang. Saudara, hidup dalam kebenaran itu sungguh indah walaupun berat. Tapi jangan takut, jangan kecut hati. Ya, maju terus. Pasti Tuhan akan menolong kita. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita merespon firman Tuhan dengan menyanyikan semua yang dari Kristus. Bersama-sama dengan sekalian orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman, mari kita ikrarkan iman kita dengan terbuka menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Paling Pengarang dan Tumbuh, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup
kita mendengarkan persembahan pujian dari Persekutuan Wanita PW. Obatan dan makan serta perhatian dari keluarga dan kerabat mengalirkan kekuatan Tuhan yang menyembuhkan itu. Kami berdoa untuk proses beracara di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Tuhan, semuanya kami pertaruhkan sepenuh-penuhnya ke dalam tangan yang penuh kuasa. Biarlah Engkau ya Bapa yang akan menunjukkan jalan terbaik dari seluruh proses ini. Sebab langkah manusia memiliki kelemahan dan kekurangan, tetapi jalan Tuhan selalu indah dan sempurna. Karena itu pakailah ya Bapa semua orang yang terkait dalam proses ini, kiranya Tuhan menolong. Kami berdoa Bapa untuk konflik yang ada di Timur Tengah. Tuhan tolonglah sehingga mereka mengalami kepulihan dari keadaannya yang penuh dengan konflik ini. Tuhan tolong dan berkati. Kami doakan saudara-saudara yang mengalami musibah gunung erupsi Gunung Ruang di Sulawesi Utara. Tuhan tolong mereka, berkati para korban ataupun pengungsi, kiranya mereka beroleh pertolongan dan kasih daripada Tuhan sendiri. Terima kasih semua kami yang berada di ruangan gerakan hidup kami. Tuhan, Engkau menyertai kami, menolong kami, membuat kami yang lemah menjadi kuat kembali, yang mengalami kebimbangan diteguhkan imannya, yang mengalami jalan buntu memperoleh terobosan, sebab selalu ada pintu di hadapan Tuhan bagi kami untuk maju. Biarlah Bapa, pengalaman-pengalaman yang getar-getir itu tidak membuat kami lemah dalam iman, melainkan terus berserah, sebab Engkau Tuhan yang memiliki kami bahkan mempunyai masa depan. Biarlah kami melangkah dalam terang firman Tuhan supaya kami jangan khawatir dalam hidup ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami mendoakan kebaktian sebentar sore, kebaktian keluarga di rumah keluarga almarhum Penatua Yohanes Tandi Sosang. Engkau berkati Bapa persiapan dan juga acara ini, kiranya memberikan penghiburan sejati kepada istri dan anak-anak. Tuhan berkati kaum keluarga. Kami mendoakan bangsa kami, pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah. Kami mendoakan seluruh aparat. Kami mendoakan seluruh orang yang bertugas dengan jabatan masing-masing. Kami mendoakan semua masyarakat kami dengan komponennya. Tuhan jagai lindungi kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan kembali, biarlah kami kembali dalam pengasihan Tuhan saja. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Kami panjatkan kepada dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawakan ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saudara terkasih, sumber kekuatan kita hanya pada Allah Tuhan Yesus. Berjalanlah bersamanya di tengah badai kehidupan ini, dan jangan lupa saksikan kebesarannya dimanapun kita berada. Berduka
berdoa untuk Pak Sandi Kana yang berduka cita atas meninggalnya pamannya almarhum Bapak Stefanus Ambo meninggal di Palopo kemarin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami mendukung doa keluarga Pak Sandi Kana yang mengalami kedukaan karena pamannya almarhum Stefanus Ambo meninggal di Palopo kemarin. Oh Tuhan, biarlah Engkau sumber penghiburan sejati, menaungi Pak Sandi Kana dan seluruh kaum keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum Bapak Stefanus. Engkau menyertai, Engkau memberikan kekuatan, bahkan segala sesuatu yang dilakukan, baik penyemayaman jemaat sampai pada langkah-langkah untuk pemakaman kelak, Engkau pimpin, Engkau pelihara. Terima kasih Bapa di surga. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan keluarga ini, Tuhanlah yang menaungi-Mu berkatinya. Amin. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.